tes intelijensia umum atau TIU ya. Um, Boleh dibantu dulu. Kira-kira ada yang ingat tidak materi yang terakhir saya kirim itu tentang materi apa ya supaya saya bisa lanjut. Ada yang ingat kakak? Kita belajar tentang materi apa yang terakhir? Ada? Kak Afrizal masih ingat materi yang lalu? Kanana? Fitri? Bagaimana Kak? Ada yang ingat tidak? Kalau tidak, saya share saja materi kita pada malam hari ini. Yang lain ya. Lupa Kak, lanjut aja materinya. Oh, lupa. Oke. Oke, kalau lupa kan saya lanjut materinya pada malam hari ini tentang berhitung ya. Soal pecahan, desimal, persen, pecahan campuran, kemudian juga di bawah nanti terakhir ada soal tentang sedikit soal tentang soal-soal cerita ya. Ini ada beberapa di sini kita nanti kerjakan. Nanti kalau ada request materi dari kakak-kakak boleh ya, silakan request materinya. Request materinya tapi sesuai dengan yang kisi-kisi ya, supaya kita tetap pada apa sesuai dengan kisi-kisi yang akan dihadapi nanti pada saat tes ujian. Hmm. Seperti biasa, supaya pembelajaran kita lebih lebih apa ya, lebih bagus. Eh, Kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi atau menjawab, silakan bersuara saja ya. Maksud saya tidak perlu lewat chat. Supaya lebih bagus penjelasannya, supaya saya lebih tahu dan bisa langsung tahu siapa yang mau bertanya dan siapa yang paham, siapa yang perlu ditambahkan lagi. Begitu ya. Kita langsung saja Kak. Nomor satu, bisa langsung dijawab-jawab.
Kalau nomor 1 kan jawabannya kalau nggak salah sih 10/81. Berapa kan, Nana? Nomor 1 jawabannya berapa? 10/81. 10/81. Coba kita cek ya. Nah, di bawah ini kan misalnya nih ada 2 dengan 6 kan bisa dicoret ya. Berarti kalau 2 dan 6 dicoret berarti sisa berapa? 1/3. 3. Habis itu ada yang lain enggak? Tidak ada ya. Berarti 2 kali 5 di atas 10/81. Oke, boleh. Ya. Kalau nomor 2, kalau tidak ada pertanyaan ya, saya langsung lanjut saja kalau tidak ada tanggapan. Nomor 2. Bukan 10/5/8, Kak. 10. Oke. 5/8. Ya, jadi Kalau kalau ada soal seperti ini biasanya yang bentuk bagi kita ubah jadi kali ya. Nah, berarti kalau 4/5/8 dia jadinya berapa, Kak? Pecahan campuran 37/8. 4/5/8 jadinya berapa, Kak Rey? 4 kali 8, 40. 32 tambah 5 berarti jadinya 37/8. Ditambah 3/4. Nanti yang bagi itu bisa jadi kali, kemudian 8-nya di atas, kemudian satunya di bawah. Oke, berarti ini jadinya berapa, Kak? Ini yang 8 dengan 4 bisa kita sederhanakan, sisa 2. Berarti ini sama saja dengan 37/8 ditambah 3 kali 2, 6. Ya. Atau dalam bentuk pecahannya berapa? 37 bagi 8. Saya dikali silang ini ya, 8 kali 6-nya 48. Atau dalam bentuk pecahan campuran ini mungkin bisa dibentuk ya. 37 bagi 8 itu sekitar berapa ya? Berapa hasil dari 37 bagi 8 dan berapa sisanya? 4,6 sekian-sekian. Oke, 4,6. Artinya 4 kali 8 itu 32. Mendekati 37. Sisanya berapa? Sisanya kan berapa ya? 32 berarti sisanya 5. Berarti kita bisa mengatakan 37 itu 4 ditambah 5/8. Nah, 4-nya dengan 6 berarti 10. Berarti 10, 5/8. Nah, itu bisa bentuk pecahannya, pecahan campurannya seperti ini. Nah, kebetulan ini kan soal isian ya, bukan pilihan ganda. Dan nanti bisa dilihat pilihan gandanya dalam bentuk apa. Pecahan campuran kah atau pecahan biasa? Kalau pecahan biasa diarahkan ke pecahan biasa, kalau pecahan campuran ya tergantung nanti. Oke, ada pertanyaan dari ini. Saya di sesi awal-awal ini menampilkan dulu soal yang seperti ini ya. Nanti masih ada paket yang lain. Lanjut, nomor 3. Kak, Ya, bentar ini mau tanya dulu. Bukannya pembagian dulu ya yang dikerjakan?
3/4 Yang mana? dibagi 1/8. Nomor 2. Eh, suaranya putus-putus kan. Iya. Bukannya pembagian dulu Kak dikerjakan Kak. 3/4 dibagi 1/8 begitu. Iya, iya bagaimana? Ini yang saya tanyakan Kak. Bukankah pembagian terlebih dahulu Ya, itu kan tiga per dikerjakan? empat bagi. Nah, bagi itu bisa diubah jadi kali. Tapi diubah yang 1/8-nya itu diubah posisinya. Delapannya di atas, satunya di bawah. Ya. Bisa seperti itu kan anak. Bagaimana? Oke Kak. Ya, jadi kalau ada operasi bagi itu bisa diubah jadi kali ya. Heeh. Jadi kita kalikan dulu ternyata 3 kali 2 itu 6. Oke lah, berarti 37/8 ditambah 6. Paham tadi ya kenapa bisa sampai 5/8? Karena 37/8 tadi itu kan 4 ya. 4 sisanya 5. Jadi 4 tambah 5/8. Nah, kalau nomor 3, kalau ada soal-soal dari kakak-kakak juga, misalnya ada soal yang pernah mungkin dikerja dari sumber lain, kemudian tidak dimengerti cara atau prosesnya, bisa ditunjukkan ke sini ya, biar kita ini bisa ditanyakan ke sini maksud saya. Ya, saya bisa jelaskan. Eh, Kalau nomor 3 Kak 0,85 karena 0,85. 0, iya, perkalian dulu disekalikan baru kutambahkan nih. Coba Oke, kita. bisa bisa. Boleh lah dengan cara begitu boleh. Berarti kita bisa menuliskan 0,25 kemudian ditambah 0,15 dikali 4 itu berapa? 0,60. 0,60 ya. Nah, ini bisa langsung dijumlah ternyata berarti 0,85. Boleh begitu ya. Tapi kalau dalam bentuk pecahan, kira-kira ini pecahannya berapa ya? 0,85 itu. Bagaimana? Karei sama Kak Trezia atau Aprizal. 17/20. Ini boleh 85/100 kan? Ya enggak? Iya, Nah, boleh kalau disederhanakan 85 sama-sama bagi 5 berapa? 100. Bagi 5 85 bagi 5 itu 17. 17. Boleh. 20 bagi 20. Ya. 100 bagi 5 Eh, 20. iya. Oh, Berarti 17/20 jawabannya ya. iya. Lanjut. Nomor 4.
Gimana? 1/1/2 atau 1,5. Oh, diubah Hmm, dulu dari diubah ke pecahan. Itu 0,72 bagi 100. iya, bisa bisa. Ini kayak privat ya. Mana suaranya ini? Kak Rey, Kak Trezia, Afrizal. Iya Kak, Iya, ini halo ya Kak Kak. Afrizal. Sesekali bersuara juga. Kalau tidak ada suara ini kayak privat saja sama Kanana. Iya Kak. Trezia juga ya, Putri. Boleh, maksudnya kalau ada pertanyaan dari Kak Afrizal, Trezia, Putri, misalnya Kak, kalau soalnya seperti ini, kalau seperti ini, kalau seperti ini, baiknya bagaimana? Ada enggak cara cepatnya? Ya, sembarang aja kita tanyakan, ya, supaya apa? Ya, supaya banyak kita tahu, banyak bertanya berarti banyak tahu. Oke, lanjut. Berapa tadi jawabannya ya? Kalau yang saya dapat ke 3/2. 3/2 jawaban akhirnya boleh. Rezia, Putri, berapa? Oke, kita jawab. Ini kan 2/3 ya, dikali 0,72. Nah, tadi katanya kan Anda diubah ke pecahan, boleh berarti 72 dibagi 100. Ya. Kemudian bagi itu bisa jadi kali, tapi dibalik 25-nya di atas, kemudian 12-nya di bawah. Kemudian ditambah 5/10 ya. Oh, ini tidak dalam kurungnya bisa kita coret, karena kan dia operasinya kali semua ya kebetulan. Oke, nah kita dahulukan pengerjanya dari operasi kali, berarti kita dahulukan dari yang di depan ini ya. Kita perhatikan angka-angkanya, ada tidak yang bisa kita sederhanakan. Misal 25 dengan 100. Itu bisa kita sederhanakan jadinya di sini 4. Kemudian ini juga 12 dengan 72 itu boleh. Jadinya 6. Sama halnya 6. Ini sebenarnya 2 kali 6 ini kan 12 ya. Di bawah juga 3 kali 4, 12. Jadi habis semuanya ya. Habis itu bukan berarti 0. Tapi tersisa 1. Ya. 1 maksudnya ya. Karena pembagiannya habis. Jadi tersisa jawaban 1 tambah 5/10. Ya. 5/10-nya yang di end terakhir ini masih ada. Atau 5/10 ini kan 1/2 ya. Berarti bisa ditulis 1 tambah 1/2 atau 1/2. Itu pecahan campuran. Kalau pecahan biasa berarti 3/2. Tapi kalau dalam bentuk desimal 1,5. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan. Bentuk opsinya itu seperti apa? Pecahan campuran kah? Pecahan biasa atau desimal? Ya, Oh, izin Kak, izin bertanya Kak. boleh, Soalku boleh. itu Silakan. rata-rata soalnya itu mau pilihan ganda ya Kak. Oh iya, Nggak ada yang kalau isian. iya ya, kalau soalnya itu pilihan ganda. Nah, makanya tadi disclaimer tadi di awal saya sengaja memberikan soal di awal-awal ini dalam bentuk begini kosong, bukan pilihan ganda. Esai isian ya. Tapi nanti kalau di soal aslinya itu dia pilihan ganda. Nah,
Kalau kakak-kakak mau tahu lebih jauh tentang soal yang paling sering keluar di soal kisi-kisi berhitung, itu seperti model soal ini, nomor 4 sama nomor berapa nih ya? Nomor 5. Jadi operasinya itu kayak ada bagi, ada kali, ada tambah, kemudian angka-angkanya ada desimal, pecahan, dan lain sebagainya. Kemudian biasa juga muncul yang bentuk persen. Ya. Oke? Bentuk persen, misalnya kayak nomor 10 nih. Ya. Atau nomor 11. Nah, gitu. Ini model-model soal CPNS ini. Ya. Nah, kalau di soal berhitung seperti ini, berarti tipsnya itu yang harus kita perkuat adalah operasi kita. Operasi matematika tentunya ya. Ada tambah, kali, kurang, kemudian bagi, ya. Itu. Bagaimana? Ada lagi pertanyaan? Aman, Kak. Aman-aman. Oke. Kak Trezia, ada pertanyaan ke yang lain? Aman, Kak. Oke, aman. Nah, kita lanjut kalau aman nomor 5 ya. Silakan. Silakan tanyakan ya. Saya apa namanya? Biasanya kami itu tentok senang kalau siswanya bertanya. Tanyakan sedetil mungkin supaya kita ini. Karena kalau online itu biar bagaimanapun tetap terbatas interaksinya, jadi susah untuk tahu bahwa siswa si A itu sudah tahu, siswa si B belum paham dan lain sebagainya. Jadi kalau mau lebih tahu tanyakan saja ya. Sebelas per 3, Kak. Nomor Berapa 5. Kak? Oke, anak-anak 11 per 11. 3. Ku kerjakan dulu perkaliannya. Oke. Ya, jawabannya Kanana 11 per 3. Kalau dari yang lain mungkin ada perbedaan jawaban? Kalau saya, Kak, 25/18. Oke, kalau Kak Ihsan itu 25 per 18. Berbeda ya. Oke, baik. Karena eh, sudah ada dua jawaban yang berbeda, saya bantu kerjakan ya. Oke, sama seperti katanya Kanana tadi, kalau ada operasi kita harus perhatikan operasi yang mana yang paling kuat. Nah, kalau dilihat dari soal, tentu operasi yang kuat adalah kali ya. Karena yang lainnya tambah dan kurang. Berarti kita dahulukan dulu yang kali. Berarti kalau begitu, tidak ada masalah kita selesaikan yang 3/3 dulu. Tidak ada masalah karena masih jauh dengan operasi perkalian yang di tengah ini ya. Jadi 3/3 itu sama halnya dengan 3 kali 3, 9 tambah 1, 10. Berarti 10 per 3. 10 per 3. Ya, 10 per 3. Nah, kemudian kita kalikan nih yang 2 per 6 dikali 1/3. Berarti, oh ya, kalau perkalian pecahan ini jangan diikuti tanda kalinya ya. Tanda kali itu kan cross silang. Jangan sampai ada yang mengali silang. Itu salah ya. Tapi kalau perkalian pecahan berarti caranya itu atas kali atas, bawah kali bawah ya. Berarti 2 kali 1, 2 per 6 kali 3, 18. Kemudian ditambah dengan
7/18. Oke. Nah, kita punya operasi pecahan 10/3 dikurang 2/18 ditambah 7/18. Kita perhatikan ternyata dia operasinya kurang dan tambah. Nah, kalau pecahan itu kan berarti penyebutnya harus sama semua kalau operasi tambah atau kurang. Nah, penyebut yang ada di soal kan 18 dan 3 ya. Kebetulan 3 itu kan bisa jadi 18. Jadi 3 juga bisa dibawa ke penyebut 18. Caranya kali berapa 3-nya supaya 18? Ayo, kali berapa 3-nya supaya 18? 3 kali 6, Kak. Oke, berarti kali 6 nih. Nah, yang kali 6 ini dikalikan ke atas juga. Itu jadinya berapa? 60 kan? Nah, 60 itu 60 kemudian dikurang. Nah, kan kita tadi maunya penyebut 18 ya. Nah, kebetulan yang bagian 2 ini kan sudah 18 ya, berarti tidak perlu diubah bagian atasnya. Tetap kurang 2 kemudian tambah 7. Seperti itu. Kemudian kita operasikan 60 kurang 2 tambah 7. Jadi 60 5/18. Oke. 65/18. Kira-kira masih bisa disederhanakan atau tidak ya? 65 bagi 3 bisa nggak? Sepertinya tidak bisa. Bagi 2 juga tidak bisa. 9 apalagi? Mungkin ini jawaban yang paling sederhana. 65/18. Ada jawaban yang sama? Ihsan tadi jawabannya berapa ya? Jawaban saya 25, Kak. Salah hitung yang 10/3-nya. Oh, 10/3. Tadi saya dapat 10/9. Jadi salah hasilnya, Kak. Ya. 65/18. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu bentuk pecahan campurannya ini seperti apa? Coba diarahkan ke bentuk pecahan campuran, kira-kira berapa angkanya? 3 11/8. 3, 11/18. 11/18. Ya. Coba Nggak kita tahu cek. deh. 3, 11/18 katanya ya. Kalau 18 kali 3 itu berapa kanan? 3 54, 11 Kak. per 18, Kak. Berapa? 3 11 per 18. Iya. 54, Kalau Kak. 18 kali 3. 54 tambah 11 jadi 65. 54 tambah 11 berarti 65 cocok ya. Berarti sisanya 11. Kenapa sisanya 11? Karena 11 tidak bisa dibagi 18 lagi karena sudah lebih kecil kan. Jadi hasilnya 3, sisanya 11. Jadilah dia 3 11/18. Itu bentuk pecahan campurannya kalau semisal di soalnya nanti bentuk pilihan opsinya itu dalam bentuk dalam bentuk pecahan campuran. Jadi disesuaikan saja ya. Bisa dipahami kakak tentang soal-soal seperti ini? Bisa, Kak. Satu suara dulu semua bisa? Bisa. Aman. Bisa. Bisa Kak, Iya, aman-aman. aman ya. Jadi saya pertegas kembali, soal berhitung seperti ini itu sudah pasti muncul karena dia masuk dalam kisi-kisi numerik. Nomor 1 dia berhitung. Oke. Ini pasti ada nanti soalnya. Oke. Nah, apa namanya? Terus bagaimana tips dan triknya mengerjakan soal seperti ini, Kak? Tipsnya itu tadi, menguasai betul, tambah, kurang, kali, bagi, gitu ya. Kalau triknya, saya kira kalau trik itu tidak semua soal punya trik ya. Trik itu dalam matematika itu sebenarnya lebih dikenal dengan rumus cepat istilahnya. Nah, itu rumus cepat kan tidak selamanya. Tergantung dari soalnya juga.
begitu ya. Nah, kalau dari saya sih bijaknya ini kalau mau cepat bisa lancar dalam soal berhitung itu latihan banyak soal saja. Latihan mengerjakan soal-soal berhitung maksud saya. Terutama soal-soal berhitung yang mirip dengan bentuk-bentuk soal asli seperti yang saya tampilkan sekarang ini. Gitu. Kalau kita banyak latihan mengerjakan soal seperti ini nanti itu akan ini sendirinya, ya. Beda kalau kita jarang latihan, kaku nanti mengerjakan soal seperti ini, ya. Oke, saya kira itu. Mungkin masih ada, Kak. Masih ada 2 nomor ini yang kelihatannya 2 nomor ini juga bagus. Nomor 10 dan 11 boleh dikerjakan dulu, silakan. Oke, bagaimana, Kak? Nomor 10 ada yang sudah? Jawaban saya Kak 21/2. 21/2. Oke, Kak Isan 21/2. Bagaimana dengan Muhammad Ryan, Putri? Atau yang lainnya? 3,075 Kak. Oke, kalau 3,075. 3,075. Kalau tadi Isan 21/2 ya, kalau nggak salah ya. 21/2 ya, betul ya? Iya Kak. 21/2 itu kalau tidak salah 10,5 ya kan? Ini tuh 10,5 dengan pecah 10,5 dengan pecahan jawabannya kan anak 3, wah itu jauh beda ya. Iya, kan ini 3% tuh kurubah ke pecahan desimal. Boleh. Pecahan Begitu. desimal itu tidak ada pecahan desimal Kak ya. Punya desimal saja atau Iya, pecahan. ya salah pecahan. 3/100 ya kan. Oke. Oke. Kalau pecahan ya pecahan, kalau desimal ya desimal. Ya. Oke, oke. Oke, berarti 3/100 ya. Ya, ya. Ya, oke, 2,5 kali 3% ditambah 3/5 karena beda jauh jawabannya nih Kak Isan sama Kak Nana. Kayaknya juga Kak Isan tinggalnya di mana ya kalau boleh tahu? Di baru Kak. Baru. Kalau Kak Nana di mana? Sana-sananya Kak, Palopo. Memang berjauhan ternyata ya. Oke lah, kita jawab 2/2,5. Sana-sananya bukan sana-sananya itu karena tapi jauh memang. Nah, sekarang berarti 2,5 dikali 3%. 3% tadi itu mungkin maksudnya kanana itu 3/100 ya. Oh iya, ini 2,5 boleh langsung kita ubah ke dalam bentuk 0,0. atau 0,03 juga boleh ya. Apa tadi? 2,5 bisa diubah ke pecahan, berarti jadinya berapa? 25 dibagi berapa Kak?
10. Oke, 10 ya. Oke, kemudian ditambah 3/5. Oke. Nah, bagi kan bisa jadi kali tadi ya. Oke, kali. 0,2 itu dalam bentuk pecahan berapa? 2/10. Oke, 2/10 ya. Tapi kan tadi bagi, diubah jadi kali, berarti 10-nya di atas, 2-nya di bawah ya. Begitu Kak ya? Paham sampai di sini? Nah, di sini ada 2 operasi kali. Ini kali, ini juga kali. Jadi kita dahulukan kerjakan yang 2 itu ya. Oke. Pertama ini ada 25 dengan 100. Ini bagus. Bisa kita sederhanakan sisa 4 yang di bawah ya. Kemudian yang di sebelah ada 5 kali 2, 10. Kebetulan di atas juga ada 10, jadi habis. Sehingga angka-angkanya sisa apa? Yang di sebelah kiri ini kan sisa 3 di atas ya. Kemudian di bawahnya 10 kali 4 berarti 40. Ditambah yang sebelah kanan itu sisa 3 tok saja. Ya. Berarti 3/40 ditambah 3. Itu sih jawabannya. Atau dalam bentuk pecahan campuran ya sudah berarti 3/40. Gitu. Ingat Kak ya, jadi kalau ada bentuk misalnya 1/2 itu sama aja dengan 1 tambah 1/2 ya. Jadi 1 yang di sebelah kiri ini bukan 1 kali, tapi 1 tambah ya. Gitu. Jadi 3/40. Itu jawabannya. Kalau dari jawaban desimal dari 2 teman kita tadi, ada yang 21/2, ada yang 3, berapa tadi itu ya. Coba kita lihat. 40 kali 3 berarti berapa? 120. 120 tambah 3 berarti kan 123 ya. 123/40. Iya kan? Kalau kita lihat mungkin jawabannya Kanana yang lebih mendekati karena ini kan 3/40 kan 0, ya. Kemudian ditambah 3 ya berarti 3, sekian-sekian. Begitu. Kalau jawabannya Kak Ihsan tadi kan 21/2. 1/2 itu kan 10,5. Ini jauh ya. Gitu. Oke, bagaimana kakak yang lain? Ada pertanyaan atau ada bagian yang kita kurang pahami? Biasa tuh Kak, kalau di ujian Ah, gugup ya. kayak menghitung itu. Anu bisa Miki benar tapi salah ki lagi gara-gara menghitungnya karena ndak pakai kalkulator Miki. Oh Kalau iya, ujian kalau tuh pakai kalkulator itu benar semua, Kak. Nah, Kanana pernah Maki ikut tes sebelumnya? iya Kak, sudah berapa kali. Semoga lulus minanti Kanana. Amin. Amin. Iya. Begini, biasanya yang membuat gugup itu adalah pengalaman. Iya, tapi tidak semua pengalaman bagus. Tidak semua pengalaman bagus. Kalau yang tes CPNS ini berusaha tidak ada pengalaman. Maksud saya one shot, 1 kali tembak langsung lolos. Begitu. Tapi begini, kalau yang 2 kali, 3 kali sudah ikut, itu biasanya tidak gugup nih lagi karena kan sudah tahu situasi. Begitu. Kalau beberapa kali masih gugup berarti ada masalah dengan mental. Harusnya tidak ini lagi. Yang biasanya kena mental itu yang pertama kali ikut. Ya karena mungkin baru dapat soalnya, kemudian masuk dalam ruangan. Mana lagi kalau ruangannya ber-AC. Gitu. Iya. Pokoknya ya teman-teman semua yang ada di sini yang ikut pembimbingan TIU, kalau saya dari mentor TIU ya, Master Prima, punya target ya. Targetnya itu kakak-kakak kalau TIU
sebisa mungkin bisa dapat 120 ke atas. Di 120 ke atas. Itu kan TIU 35 nomor ya kalau tidak salah. Passing grade-nya TIU berapa? Berapa passing grade-nya TIU? 80 ya kalau tidak salah. 80 itu PG-nya TIU. Nilai maksimalnya itu berapa di? 35 kali 5. 35 kali 5. Berapa itu? 35 kali 5. 150 tambah 2 berarti 175 ini. Nilai maksimalnya TIU kalau benar semua. Hah? Nah, saya hanya menaruh target di angka 120 ke atas. Ya. Kalau nilai TIU kita 120 ke atas itu sudah bagus. Didukung lagi dengan nilai TKP misalnya 200. Ini nilai TKP maksimalkan Kak. Harus maksimalkan sebisa mungkin 200 ke atas. Jangan di bawah 200. Bisa, tapi ini kan kita mau lolos, toh? Kita mau cari aman di tahap SKD-nya. Kalau TIU-nya 120 misalnya, kemudian TKP-nya 200, taruhlah TWK-nya 80, kan sudah 400 kalau dijumlah. Nah, dalam cakupan Sulsel itu kalau 400 itu lumayan nih. Kalau ada dari teman-teman dari Jawa yang lain masih bisa di-up. Kalau Jawa itu tinggi. Ya, mungkin 430 ke atas dia bisa bersaing, ya. Oke. Itu kayak. Jadi kalau kayak ini tadi yang tinggal di Sulawesi Selatan itu bisa bersaing 400 ke atas itu bisa. Kecuali kalau tes kalian itu beda-beda. Ada yang di Papua semakin ke sana semakin rendah kayaknya ininya. Passing grade-nya ada yang 380-an masih sudah bisa lolos di tahap selanjutnya. Itu ya. Begitu kalau kalkulasi. Jadi pokoknya kalau kita bersaing di tes CPNS ini pokoknya harus punya hitung-hitungan lah, harus punya target. Maksud saya tidak serta-merta hanya sekedar ikut saja, begitu ya. Kita harus punya target. Nah, kalau di TIU tanpa terkecuali di TIU. Jadi kalau di TIU kan saya di pertemuan pertama kan sudah berikan kisi-kisinya kan. Nah, silakan kakak-kakak itu pelajari selain di waktu les, silakan pelajari otodidak di rumah masing-masing. Nonton YouTube kah, nonton masuk di website platform-platform pembelajaran yang tersedia. Kemudian pelajari setiap sub kisi-kisinya. Itu sama semua itu. Tidak ada yang beda. Nah, kalau kita sudah pelajari ada bahan-bahan sub-sub materi yang tertentu yang kita tidak pahami ya, baru pada saat pembimbingan seperti malam hari ini kita tanyakan supaya pembelajaran kita itu efektif. Begitu. Begitu, Kak. Karena kalau hanya 1 kali 1 pekan kita bertemu, ini pun kita tidak bertemu, hanya online, ya. Nah, itu kurang kalau hanya itu yang kita andalkan. Dia harus didukung dengan pemantapan belajar otodidak masing-masing peserta. Begitu kira-kira ya. Bagaimana, Kak? Baik, Kak. Oke. Lah jadi lihat terus Kile. Iya, jadi kalau yang begini harus kerja terus soal. Jadi pokoknya semua lah ya, harus banyak-banyak latihan supaya nanti itu kalau bekerja pakai soal itu tidak gugup lagi karena kita biasa kerjakan soal itu. Artinya kalau salah satu cara masih ada cara yang lain karena pernah ingat waktu les tahu ada cara begini ya itu. Yang biasa gugup kalau tidak ditahu kerja soalnya, tidak ditahu mau kemana ini ya itu biasa apalagi dikejar sama waktu. Oh ya, ini yang paling penting juga tidak kalah pentingnya itu manajemen waktu ya. Ingat Ki ya, karena 110 soal itu waktunya cuma 100 menit. Secara hitung-hitungan, satu soal tidak cukup 1 menit waktu pengerjaannya. Jadi manajemen waktu juga harus bagus ya.
kadangkala teman-teman kita sebelum-sebelumnya itu biasakan dia kalau ditanya bagaimana hasil tesnya tadi. Dia baru keluar dari ruangan tuh. Biasa dia katakan, wah waktunya cepat sekali. Sebenarnya waktu tidak ada yang cepat. Ya, tetap saja itu tidak ada berubah 60 menit tetap hitungannya 1 jam. Yang tidak bagus adalah manajemen waktunya. Jadi kalau di kerja itu soal kalau sudah lama kita rasa, kan ada waktu yang di pojok kanan atas itu. Sudah lama, apalagi lebih 1 menit, sudah langkai saja. Langkai ke soal selanjutnya. Jangan berlama-lama, karena itu yang biasa terlena kita kalau kerja soal ya. Padahal waktu terus berjalan. Begitu ya. Pokoknya manajemen waktu harus bagus. Itu juga tidak kalah penting, itu biasa banyak. Makanya tidak heran kalau teman-teman yang tes yang dulu itu banyak yang kayak ada 10 nomor, ada 15 nomor yang belum terjawab, waktunya sudah habis. Itu. Makanya dikatakan waktunya cepat sekali. Sebenarnya waktu tidak ada yang cepat. Nah, itu alasannya ya. Saya kira begitu. Itu kalau begitu salah satu penyebabnya karena kurang latihan. Oke, Kak. Supaya kita tidak seperti itu, kita latihan lagi. Nomor 11. Silakan dikerjakan. Atau ada yang sudah kerja? Yang sampai ada tadi yang sambil kerja sambil saya bicara. Nol koma 61. Kanana, berapa tadi jawabannya? 0,61 Kak. Oke, Kalau nggak salah. dalam bentuk pecahan berapa? Dalam bentuk pecahan berapa kalau 0,61 itu? Ya, berapa? Kalau dalam bentuk pecahan tuh 247 per 400. Nggak usah itu. Itu tadi yang sudah jawaban akhirnya 0,61 itu sudah sederhana. Nah, 0,61 itu diubah ke dalam bentuk pecahan berapa? Iya, bentuk sederhananya, Mi. Bukan, 0,61 247. itu bentuk. Bukan, itu terlalu tinggi tuh. 0,61 bentuk pecahannya berapa? Berapa tadi? 0,61. Iya, bentuk pecahannya berapa? Itu, Mi. Bukan, itu bentuk pecahan yang kita sebut itu terlalu tinggi. Bagi 100, Kak. Berapa? Nggak tahu, Mi deh. Ku bagi 100 sih. Oh, bagi 100. Iya. Yang lain? Ihsan, Aprisal, berapa? Dulu Kak, belum ku dapat. Minus ku dapat Kak. Belum dapat. Oke, coba kita ini. 50% itu sama Ji dengan 1/2 kan? 0,5. Iya, 50% itu 1/2 atau 0,5 setengah. 25% sama Ji 1/4. 1/4. Oke, 1/4. 0,5. Kemudian dikali 1/4.
Nah, bagi itu bisa jadi kali kan? Diputar. 0,07 bentuk pecahannya berapa? 7/100. 7/100. Ya, 7/100 ya. Oke. Saatnya kita coret-coret. Kak, mau tanya, yang Boleh, boleh. 2/6 itu ndak bisa diperkecil dulu sebelum dibalik jadi 1/3. Oh, boleh, Ji. Boleh, Ji. Boleh, Ji, diperkecil dulu atau dibalik dulu baru diperkecil. Boleh, Ji, Nurul. Iya. Nurul ya? Boleh, boleh. Oke, saatnya kita menghitung, tapi kita kerjakan dulu di bentuk perkalian ini ya. Berarti ya ini 6 bagi 2 berapa? 1/3. 3. 3 ya. Oke, berarti 3. Yang di bawah tidak ada MIDI. Berarti di sini berapa di sini ya? 1/2 ditambah 1/4 kali 1/4 kali 3. Berarti 3 per berapa? 16. 16. Dikurang 7/100. 100. Begitu ya. Nah, kalau jawabannya dalam bentuk desimal, ubah itu 1/2 jadi 0,5, 7/100 jadi 0,07, 3/16 berapa, 0, sekian sekian, baru operasi kami. Tapi kalau dalam bentuk pecahan berarti mesti disamakan dulu penyebutnya. Yang jadi masalah di sini ada 16 dengan 100. Kalau 2 dengan 100 gampang, tinggal kali 50 ya. Tapi kalau 16-nya dengan 100 berarti kira-kira menyebut berapa itu? Sepertinya angkanya tinggi ya. Sepertinya ini diarahkan ke desimal biasanya ya. Biasanya ya, pengalaman kalau soalnya seperti ini biasanya dalam bentuk desimal. Nah, kalau 3 bagi 16 itu berapa ya? 3 dibagi 16. Berarti 0,30. Berarti berapa ya? 1. Berarti 14. 1/40. Bagi 16. Itu berapa? Kalau 10, 160. Kalau 9, 4. 14, 144. Berarti 8 ini ya. 8. 128. Berarti ini 8. 128. Berarti 0,18 lah. Nah, ini kan 0,50 ya. Ditambah 0,18 kemudian dikurang 0,07. Nah, itu Maki tambah dulu baru kurang. Jawabannya sekian. Kira-kira begitu ya. Bagaimana, Kak? Untuk soal nomor 11 ini jawabannya tinggal dicari sendiri nih. Tinggal dijumlah dan dikurangkan. Bagaimana? Atau ada yang punya soal lain dari sumber lain boleh? Boleh dibacakan, saya tuliskan di sini baru kita kerja sama-sama. Bagaimana? Kakak ada tidak? Ada Kak, Ada? ada. Ini dari Kak Zalwan. Boleh. Boleh dibacain Kak Zalwan. Soalnya itu Kak, dalam kurung 3256 Tunggu dulu, buka kurung dulu ya, baru dalam kurung. Buka ya kurung. Kak, ke kurung 3256 3.256 256 tutup kurung pangkat 2 pangkat 2 dikurang buka kurung
Ya, 3.254 3.254. dikali 3.256 tutup kurung. Salah, Kak. Apa tadi? Dikali 3.256 tutup kurung. 3.256 6. tutup kurung. Begitu, Di? Iya, Kak. Iya. Saya kasih dulu ke Kak Putri, Nurul Fitri, Kanana, Kak Ihsan. Ada yang bisa jawab? Jangan pakai kalkulator, Di. Karena kalau pakai kalkulator itu sama saja membodoh-bodohi diri sendiri, walaupun tidak dilihat sekarang, ya. Kenapa? Karena nanti pada saat tes itu tidak pakai kalkulator. Jadi memang harus dibiasakan dari sekarang. Oke, Kak Zalwan, begini cara kerjanya. Ini sebenarnya gampang sekali, angkanya yang terlalu tinggi ya, seperti menakut-nakuti. Sebenarnya ini mudah sekali. Oke, perhatikan di sini, Kak Zalwan. Ini kan masing-masing ada angka 3256 ya? Ya enggak sih? Iya, Kak. Oke, kalau masing-masing ada 3256, berarti angka 3256 itu bisa saya bawa keluar dulu. Seperti ini, baru saya buka kurung. Ya. Nah, tapi angka 3256 di sebelah kiri ini ada berapa banyak? Ada 2, Kak. Ada 2, itu terlihat dari pangkatnya. Nah, kalau sudah keluar 1, berarti masih ada 1 dong di dalam. Saya tulis 3256. Betul tidak? Iya, Kak. Betul ya. Nah, di sini ada berapa angka 3256-nya di sebelah kanan ini? Sah? 1. 1, Kak. Kalau sudah keluar 1, berarti sudah tidak ada. Yang tinggal hanyalah pasangannya. Pasangannya apa? 3254. Nah, tandanya kurang. Ini kan kurang tadi ya. Tanda kurang. 3254. Sampai di sini bisa diterima dulu penjelasan saya? Bisa, Kak. Oke. Kalau begitu 3256-nya tetap kita tulis. Kemudian kita kerjakan yang di dalam kurung ya. Kenapa di dalam kurung dulu, Kak? Kan kita sudah sepakat. Kalau operasi matematik itu kali tambah kurang ini kalau ada dalam kurung, biarpun di dalam kurung itu operasinya kurang atau tambah, dispesialkan. Begitu kan, Salwan? Iya, Kak. Oke, 3256 dikurang 3254 dapat berapa? 2. Salwan? 2. 2. Barulah kita kali. Iya kan? Ini kan samaannya dengan 3256 kali 2. Oke, Nurul Fitri. 2 kali 6 berapa? 12. Simpan 1. 2 kali 5 berapa? 10, Kak. 10. Tambah 1 berarti 11. Simpan 1 lagi. 2 kali 2. 4, 5. Tambah Tambah 1 1, berarti 5. 5. 2 kali 3. 6. Oke, jawabannya 6, 5, 1, 2. Bagaimana, Zalwan? Ada enggak? Ada, Kak. Opsinya ada. Nah, begitu caranya, Zalwan. Jadi jangan tertipu dengan angka yang besar. Ya, bisa ya, Zalwan? Bisa, Kak. Nanti kalau ada soal-soal begini, dia ada pangkat, ada kali begini, lihat Ki, pasti ada angka, ya. Ini pengalaman saya. Pasti ada angka yang sama, yang mirip. Nah, namanya difaktorkan, artinya dikeluarkan angka yang mirip itu tadi. Oke? Bisa ya? Bisa, Kak. Oke. Yang lain lagi, ini bagus ini. Ada pertanyaan begini, saya suka. Silakan yang lain. Kasih soal yang mungkin pernah dikerjakan di sumber lain. Dari hasil proses belajar kalian dari sumber lain. Nah, itu kan tidak menutup kemungkinan ada ya. Silakan. Kebetulan materi malam ini adalah materi tentang berhitung. Ya. Ada?
Tidak ada? Enggak ada, Kak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya siapkan soal berikutnya ya. Tunggu. Ini dilihat nggak yang saya tampilkan sekarang? Lihat, Kak. Dilihat ya? Aman. Aman. Oke, boleh dikerjakan Kak. Silakan. Nah, ini bagus karena sudah ada tanda. Sudah ada opsinya. Pilihan ganda A, B, C, D, or E. Ya, silakan dikerjakan. C, Kak. Jawabannya Zalwan nomor 1 apa? C. Oke, C. Yang lain? Ya juga, Kak. Oke. Kak, Nah, sekarang kita ada yang sama, ada yang beda nggak jawabannya? Ada yang beda? penyebutnya Kak, maksudku. Iya, penyebutnya masing-masing 4 lah. Berarti bisa langsung lah. Berarti apa? 3 tambah 5, gitu ya. 3 tambah 5, 8. Kurang 1, 7. Tambah 8 kurang 1, 7. 7 ya. 7 Tambah tambah 9, 16. 16. Per 4 berarti ya. Yang Oke. 4. Nomor 2. B, Kak. Apa Zalwan? B. Delta. B, Kak. B. B, Oh, Bravo. Bravo. Oke, Bravo. Oke, kita tunggu temannya. 30 detik. B juga, Kak. Oke, B juga. Siapa ini? Suaranya yang lemah sekali. Semangat ya, Kak ya. Nah, sekarang. Nomor 2. 2/3. Penyebut berapa ini kira-kira? 35, Kak. 6. Penyebut 6. Kan pikir nomor 3. Sorry, Kak. Berarti yang 3-nya kali 2 ya. 2 kali ke atas, 2 kali 2 berarti yang 4 nih. Tambah, dia sudah 6 berarti tetap 5. Dikurang. 2-nya dikali 3, kali ke atas berarti 3 ya. Jadi 9 kurang 3, 6. 6 per 6 berarti jawabnya sah. Oke, nomor 3. E, Kak. Ini gampang ya. E. Ya, ini caranya langsung kali silang saja biar sama penyebutnya di. Boleh ya lah. 7 kali 2 berapa? 14. Tambah. Tadi kan operasinya tambah di situ ya. 5 kali 5, 25 per 5 kali 7, 3 li. Ini kalau dijumlah berapa? 5, 14 tambah 39 per 35. Betul. Nomor 4, lanjut lagi Kak. E, Kak. Nomor 4, E. Nomor 4, E. Iya, Kak. Iya. Cepat sekali nih Zalwan, enggak apa-apa. Memang Zalwan dijuluki sebagai otak kalkulator. Nah, yang lain? Yang 5, Kak. A. Yang 5A, oke. Nomor 4, berarti berapa tuh nomor 4 ya? Langsung kalikan di atas saja ya, 15 kali 1. Oh, ini cepat nih. Per 4. Oke. Yang nomor 5, kalau ada soal begini, langsung dikali silang ini, 5 kali 2-nya ya. 5 kali 2 berarti berapa ya? 10. 10, berarti 3 tambah 10, berarti 13. 13 per 5 tentunya, jadi jawabannya A. Sama dengan nomor 6, langsung kali silang kalau ada begini ya, ini sebenarnya dasar-dasar ya. 3 kali 2 berapa? 6. 6. 6, berarti 8 kurang 6 ya. Jangan 6 kurang Ya, 8, gitu. terbalik. Tetap dari kiri. 2/3, Kak. Oke, berarti 2/3, jawabnya Bravo. 8 kurang 6 itu kan 2 ya, per 3, penyebutnya ada 3. Nah, ini paling bagus soalnya. Coba.
B, Kak. Apa jawabannya, Salwan? B. Apa, Dek? Bravo. Bravo. Min 3/2. Oke, yang lain? Berapa yang lain? Mengantuk ini. Yang lain apa jawabannya? Bravo, Kak. Bravo. Bravo juga, sama ya. Oke, kita kerjakan. 1 tambah 8/7 itu berapa? Caranya kali silang tadi nih ya. 8 kali 1, 8 tambah 7 berarti 15. 15/8. Oke. Sekarang ini 4 kali 2 berapa? 8. 8. 8 kurang 1, 7. Berarti 7/4. Nah, ini kan operasinya bagi ya. Berarti bisa jadi kali. Nah, itu kan 7/4. Berarti 4-nya di atas, 7-nya di bawah. Kali. Ini 5-nya kali ke sebelah. Berarti 10. Berarti 3 kurang 10 berapa? 3 kurang 10 berapa? Min 3. 7. Minus tuh. Minus 7, Kak. Minus 7. Per berapa? Per 5 berarti ya. Oke, karena kali semua berarti bisa kita coret-coret dan misalnya 7 dengan 7 di bawah gitu ya. Kemudian 4 dengan 8 ini bisa 2 kan. Terus 15 ujung pukul ujung juga boleh. Kenapa boleh? Karena operasinya kali semua, bisa menyasar dia kalau kali ya. Tapi kalau tambah atau kurang tidak boleh menyasar ke pasangan yang lain, harus dengan pasangannya masing-masing. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, ini sisa 3 tadi. Oke, berarti yang di atas sisa berapa? 3 Kakak-kakak per semua. 2. 3 per 2, Kak. Tapi Jadi ada minus minusnya ya. 11. Ada Iya, Kak. Minus minusnya 3 per tadi 2. minus 7, masih ada minusnya berarti min 3. Yang di bawah masih ada 2 berarti min 3. Sesuai dengan pilihan jawaban. Bravo ya. Wah, ini juga bagus soalnya. Silakan. Kalau pecahannya 81 per 20, Kak. 81/20. Oh, dapat, Kak. Yang C, Kak, 4,05. Oke, 4,05. Bagaimana yang lain? Yang lain berapa? Pasti sama juga ya. Ini kan 12 dengan 6 bisa dicoret ya. Sisa berapa? Sisa 2 ya. Berarti 2 kali 2, 4. Dikurang 1/5 dibagi 4. Atau 1/5 dikali 1/5 dikali. Nah, itu kan 4 bisa dibalik ya. Ini 4 sama aja 4/1. Berarti satunya di atas, 4-nya di bawah. Ditambah 1/10 ya. Sorry.
Berarti apa jadinya? 4 dikurang 1/20 ditambah 1/10. Begitu ya, Galwan? Iya Kak, iya. Nah, ini penyebut berapa ya? Penyebut 20 boleh ya? Iya Kak, bisa. Penyebut 20 boleh lah. Itu 4-nya. Kalau mau dilibatkan boleh, kalau tidak mau dilibatkan 4-nya juga boleh. Karena dia sudah bilangan bulat. Sudah bukan bentuk pecahan. Jadi boleh saja ya. Misal kalau saya tidak libatkan berarti tetap 4 dikurang. Ya. Nah ini penyebut berapa? Penyebut 20 berarti ini kan 1. Ya. Susah ya. Susah kalau tidak ini dilibatkan. Lebih bagus dilibatkan. Jadi penyebut 20 berarti 20 kali 4 berarti 80. Dikurang 1 tambah 1. Tambah 2. Per 20. Berarti ini 81 per 20. 80 per 20 kan 4 koma ya. Ya, betul. Jadi kita cari jawaban yang 4 koma. Jawabannya adalah Charlie. Sepuluh bagi 1 bagi 20 itu kan 0,05 ya. Makanya jawabannya 4,0. Oke, yang lain? Bagaimana? Nomor 9. Bertanya kayak kalau terlalu cepat. Nomor 9 Kak, 10. Nomor 9, 10. Ada opsinya enggak? Oh, ada. Yang lain? 10 Kak. 10 juga. Oke. Yang lain lagi? Eh, Masih ada jawaban yang berbeda? Oke, coba kita kerjakan. Berarti dia apa? 28 ya. Dikurang 2/5. Kemudian dikali dengan 30. 30/1 atau 30 bisa ya. Dikurang. Ini bisa langsung dicoret ya. 20 dengan 10 sisa 2. Berarti 3 kali 2, 6. Boleh begitu. Kemudian 30 dengan 5 juga boleh. 6. Berarti sisa apa? 28. Dikurang 2 kali 6, 12. Dikurang 6. Jadi kita dapat jawaban berapa? 28 dikurang 18 berarti 10. Jawabannya A. Paham ya? Paham. Oke. Mana lagi ya yang bagus? Nomor 18 kira-kira bisa enggak? Yang D Kak, 1,33. 1,33 Kak. Yang mana, Dek? Yang D, Yang delta ya. Delta, oke. Yang lain?
Caranya begini ya, kalau ada soal begini. 5 bagi 3. 5 bagi 3 itu tidak lain adalah 5/3 ya. Kemudian per yang panjang itu 0,25. 0,25 itu kan sama aja dengan 25/100 ya. Atau 1/4 sederhananya boleh. 1/4. Kemudian dibagi. Bagi itu bisa jadi kali, 2-nya di atas, 10-nya di bawah. Nah, kalau dapat kondisi pembagian yang seperti ini, ya, itu caranya ujung pukul ujung, ya. 4-nya kali 5, baru 1-nya kali 3. Bisa begitu, berarti 4 kali 5, 20 per 1 kali 3, 3. Dikali 2/10. Nah, ini yang bisa dicoret apa? 20 dengan 10, berarti sisa 2. Berarti 2 kali 2, 4. Berarti 4/3. Nah, 4/3 itu kan ya 1 koma lah ya. Di opsi yang 1 koma hanya delta. Jadi bisa dipastikan jawabannya 1,33. Oke. Kira-kira bisa dipahami? Bisa Kak. Bisa Kak. Nomor 19? Yang Kak, Iya, ini gampang gitu. 0,75 itu tahu enggak berapa pecahnya, Dek? 3/4. Pintar. 3/4. Jadi kalau begitu 6 ditambah 3/4 dikurang berapa itu? 5/2. 5/2. Ini penyebut 4 kan? Iya Kak. Berarti 4 kali 6, 24, tambah 3, 27, kurang 10. 10. 27 kurang 10 berarti 17. Itu jawabannya 17/4. Kenapa 10? Karena ini kan 2 yang dibawa 5/2 ini kan 2-nya kan harus dikali 2 ya supaya penyebut 4. Jadi 2-nya dikali 5 berarti 10. Itu kan kalau kita terbiasa tidak sampai bahkan 10 detik itu tidak sampai ya. Nomor 20. Walaupun 5/100 Kak. Jadi jawabannya yang C. Bukan Nah, Charlie Kanana 2, berapa? Kak. Begini cara cepatnya, Kak Zalwan, Kanana dan yang lain. Itu kan 185% ya. Itu sama aja dengan 1,85 kan? 5. Itu 2/1. 1/4 itu 0,25 0,25. tambah 2. Karena kan ada 2/1. Tambah 2 itu maksudnya. Berarti 2,25. 25. Kemudian dikurang 1,25.
Ini enggak apa-apa kamu kurangkan dulu, enggak apa-apa. Berapa itu jadinya? 1 kan? 1. Nah, berarti 1,85 tambah 1. Berarti 2,85. Oke. Boleh begitu. Boleh didesimalkan dari awal karena memang opsinya terlihat desimal ya. Lanjut 21. Yang B, Kak. Yang berapa? Yang lain? B. Oke. Ini bisa langsung ya 20 bagi 4 berapa? 5. Oke, ditambah 4/5 dikali 2/5 berapa? 12/5. 11. 11/5 bolehlah. Berarti sekarang 5 ditambah 4 per 44. 5. Nah, 44/25 itu berapa, Dek? 1 koma ya. Kalau 44 bagi 25 tuh 1,7 6. apa gitu. Ya, Ya, 1,7 sekian. Nah, 1,7 sekian ditambah 5 berarti 6,7 sekian. Berarti jawabannya berapa ya? Iya. Iya, betul. Berarti jawabannya berapa? Tuh. Yang 22 Charlie, Kak. Yang 22 Charlie. Charlie. 0,008 itu sebenarnya sama aja 8 dibagi berapa, Dek? Kalau cara aku, Kak, 8 dikali 25. 1000. 1000. 8 bagi 1000 kan? Nah, dikali 25. Berarti 25 dengan 1000 bisa dicoret. 25 dengan 100 itu berapa? 4. Tapi ada nolnya jadi 40. 8 dengan 40. 1, 5. Sama-sama bagi 8 toh. Jadi sama dengan 1/5. 1/5 setara dengan 0,2. 2. Oke. Soal-soal yang begini memang betul harus kita latihan ya. Masih bisa? Sepertinya masih bisa. Latihan terus. Nomor 10. Yang Charlie, Kak. Yang C, Kak. Yang C. Ini bisa langsung ya 25 bagi 5. 5. Ini juga bisa langsung dibagi berarti bagi 2 4/5.
Berarti sisa berapa itu, Dek? 2 ditambah 4/5. Iya kan? Iya, Kak. Dikurang 15 itu ya. Oh, ini tadi langsung aja 0,8. Sorry. Karena karena opsinya bentuk desimal, jadi langsung saja. 2 tambah 0,8 dikurang 15. Berarti minus berapa ya? 12,2. 2,8 dikurang 15 berarti minus 12,2. 12,2. Betul. Jawabnya 1. Nomor 17. Terakhir nomor 17. Kayak 16-nya, Kak. Pil dulu. Berapa? 16? Yang 16. Oh, boleh. Bisa kayaknya, Kak. Nomor 6. Boleh. Nomor 16 boleh. Oke, 12/2. Berarti berapa tuh 12/2? 25/2, Kak. 25/2 tambah 1/2 itu berapa ya? Ini 48 dengan 2 bisa nanti 24 di sini. Tapi dikalikan dulu. 2 kali 1 tambah 1 berarti 3 ya. 3/2 berarti 20. Iya, 24 kali 3 berapa? 72. Dikurang 3/2 berarti 7/2. 2. Nah, ini yang yang 25/2 dengan negatif 7/2 itu boleh langsung digabung. Karena penyebutnya sama. Berarti 25 min 7. Berarti berapa tuh? 18/2. Ya, 18/2 berarti berapa? 9. Berarti 72 tambah 9. Equal dengan 81. 21. Kalau nomor 17? 75%. Ya, ini gampang. 0,75 sama aja dengan 75%, bukan? Atau 75/100. 1/4 sama aja 0,25 atau sama aja dengan 25/100 atau 25%. Sedangkan 25% itu ya 25%. Dan ini habis. Berarti tinggal 75%. Jawabannya Charlie. Oke, teman-teman? Oke, Kak. Iya. Saya pikir itu tadi ya, soal berhitung, kisi-kisi berhitung begini, semakin banyak soal yang kita kerjakan dengan soal-soal yang betul-betul yang mirip dengan soal-soal sesuai kisi-kisinya, yang soal-soal aslinya seperti ini yang saya tampilkan. Dengan semakin banyak kita kerjakan soal, mungkin nanti semakin ke sini semakin mahir ya. Itu saja kuncinya ya. Semakin banyak latihan soal. Sama nanti kalau soal pola bilangan seperti ini. Kalau kakak-kakak lihat di layar, pola bilangan ini, perbanyak saja latihan soal. Ya. Latihan mengerjakan soal. Karena tidak ada rumusnya di sana ya. Selalu dikurang, selalu ditambah atau apa. Tidak ada ketentuannya. Beda soal, beda jalan, beda cara ya. Jadi caranya ya perbanyak kerja soal. Semakin banyak soal yang kita kerja, semakin banyak pola yang akan kita dapatkan. Seperti itu ya. Gitu. Jadi latihan saja. Nah, itu gunanya kalau dalam bentuk les seperti ini, seperti malam ini, kalau ada yang kita kurang pahami dengan materi-materinya, silakan dipertanyakan. Ya. Oke, baik. Kakak-kakak semua, untuk malam ini sepertinya pertemuan kita cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di next pertemuan. Ya. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya tutup pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Iya, Bentar. iya, sama-sama. Terima kasih Kak.